Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Tuhan sudah memberikan kekuasaan dan juga kesembuhan bagi setiap orang yang memohon kepadanya. Tetapi Tuhan juga meminta agar Anda dan saya serta kita semua yang memiliki kekuasaan dan tugas tanggung jawab hendaknya senantiasa melakukan dengan bijaksana dan keluhuran nilai-nilai yang diwartakan oleh Tuhan menjadi keutamaan hidup kita di dalam menjalankannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau mengendaki agar gerejamu yang dibangun di atas wadas kokoh Rasul Petrus tak pernah dikalahkan oleh kekuatan neraka. Semoga berkat bantuan doa Santo Leo Agung, umatmu berpegang teguh pada kebenaranmu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu di dalam menjalani persiaran hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kekuasaan para raja dan juga bagi siapa saja Anda dan saya serta kita semua yang mungkin saat ini berada di pucuk kepemimpinan, semuanya itu semata-mata karena Tuhan yang berkenan dan Tuhan yang menghendaki agar kita sampai pada situasi tersebut. Kita hanyalah abdi Allah dan hendaknya kita di dalam tugas dan tanggung jawab kita dalam menjalankan tugas kekuasaan kita senantiasa bertindak sesuai dengan hukum sebagaimana Allah wartakan kepada kita semua, sehingga kita tidak jatuh di dalam ketamakan, sehingga kita tidak jatuh di dalam kerakusan, sehingga kita bisa bertindak bijaksana di dalam tugas dan pelayanan kita. Kita diajak untuk merefleksikan kira-kira di dalam menjalani hidup di dunia ini, baik di dalam keluarga, institusi, pekerjaan, ada tugas dan tanggung jawab kita. Kita memimpin dengan tangan besi, ataukah kita mampu menjadi tanda dan kehadiran kasih Allah yang nyata di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di kehidupan kita saat ini. Mungkin seringkali kita menjadi pribadi yang baik, kita menjadi pribadi yang rela berkorban saat ingin mencapai kekuasaan puncak. Tetapi ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, kita lupa dengan sumpah janji yang terucap saat kita mempromosikan diri agar dipilih dan ditunjuk sebagai orang yang memimpin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Sebagai pemimpin, hendaknya berani bersikap seperti Yesus, di mana ia berani melangkah ketika orang lain menjauhi, bahkan tidak mau menyentuhnya. Yesus datang kepada ke-10 orang kusta yang mendambakan sebuah kesembuhan. Ia menyapa, bahkan mentahirkan mereka semua. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang senantiasa menunjukkan kasih Allah dan bukan kekejaman di dalam memimpin banyak orang agar menuju keselamatan yang sudah Allah rencanakan bagi kehidupan manusia di dalam persiaran di dunia ini. Tetapi ada hal yang menarik. Dari ke-10 orang kusta yang disembuhkan,
Hanya ada satu yang kembali, itu pun orang Samaria, yang dikatakan orang yang tidak beriman, orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi hatinya penuh kemuliaan karena ia membiarkan Tuhan berkuasa memulihkan, tidak hanya dipulihkan dari kustanya, tetapi dipulihkan dari perbuatan yang tidak benar menjadi perbuatan yang Allah kehendaki. Ia bersyukur, dan sebagai wujud syukur ia datang kepada Sang Penyembuh, mengucapkan terima kasih dan mensyukuri atas anugerah yang diterima. Seringkali Anda dan saya serta kita semua, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita bahkan rela dan setia berdoa novena 3 hari, 7 hari, 9 hari, bahkan sebulan. Tetapi setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sudahkah kita datang kepada Tuhan, bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan, dan bukan menjadi angkuh, dan bukan menata kata untuk menceritakan bahwa semuanya terjadi berkat usaha keras saya? Menjadi pertanyaan refleksi, sudahkah Anda dan saya serta kita semua senantiasa bersyukur atas berkat yang kita terima? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Di tengah pandemi COVID-19 yang sudah hampir mencapai 2 tahun, membuat kita bosan, membuat kita mungkin tidak bisa lagi memimpin diri kita. Hari ini kita diajak untuk belajar memimpin diri kita, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Orang beriman mampu menjadi pemimpin dirinya secara bijaksana. Dan orang yang bijaksana, ia tidak mengutamakan ego atau ambisi pribadinya, dan ia senantiasa tetap setia pada protokol kesehatan yang ada. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.